apa saja capaian utama dari Badan Bank Tanah mungkin selama 6 bulan pertama di tahun 2025? Apakah ada target-target penyaluran atau pengadaan lahan yang memang berhasil dicapai? Boleh, silakan Pak Parman. Pertama yang paling utama adalah pencapaian bagaimana kita melakukan reforma agraria ini, memberikan sertifikat hak pakai selama 30 tahun kepada subjek daripada reforma ini. Itu merupakan hal yang pertama kali, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, di wilayah kita yang ada total luasnya 4.162. Oke, itu capaian utama. Capaian utama, karena ini baru pertama kali juga adanya sertifikat hak pakai di atas HPL. Oke, mungkin boleh dijelaskan dari capaian utama ini kan fokusnya memang di IKN begitu ya, di Penajam Pasir Utara. Kira-kira dari keputusan atau dari target yang memang sudah dipenuhi ini, apa yang bisa memberikan dampak? Atau mungkin boleh dijelaskan Pak Parman, kenapa di IKN? Ini sebetulnya bukan di IKN, di bawah IKN. Wilayahnya jadi lebih dekat ke Teluk, ke daerah Balikpapan. Jadi kita punya wilayah di bawah IKN 4.160, jadi kita mulainya di sana. Karena di sana sudah ada bandara IKN ya, yang luasnya 621. Reforma ini adalah merupakan penggantian daripada didirikannya bandara IKN. Oke, dari pemberian sertifikat yang tadi sudah Anda jelaskan, kira-kira nantinya secara jangka panjang akan tujuannya seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Kalau dalam jangka panjang ini, jadi yang sudah diberikan sertifikat hak pakai selama 30 tahun, apabila sudah dipakai secara produktif oleh mereka selama 10 tahun, maka dapat dirubah menjadi SHM. Ini memberikan kepastian hukum. Agar tanahnya mereka jangan sampai diserobot oleh pihak lain atau diklaim oleh pihak-pihak lain. Apakah untuk proses mencapai dari target yang sudah ditentukan tadi, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri Pak? Tentu tantangannya pasti ada, adanya penolakan, kita perlu sosialisasi yang masif dari Badan Bank Tanah, tentunya dibantu oleh beberapa pihak lainnya, tentang bagaimana program reforma ini sangat berguna bagi keberpihakan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat yang boleh dikatakan masyarakat kecil ya. Oke, baik, yang menjadi salah satu concern atau menjadi salah satu tantangan begitu berkaitan dengan sertifikasi atau status legalitas dari sebuah kawasan atau sebuah tanah begitu ya. Ini kan adalah salah satunya untuk menarik investasi atau menarik investor Pak. Kira-kira peran dari Badan Bank Tanah berkaitan dengan bagaimana cara memberikan kepastian hukum atau kepastian legalitas untuk menarik para investor seperti apa? Mungkin boleh dielaborasi. Jadi salah satu hal yang utama dari Badan Bank Tanah adalah menjamin kepastian hukum. Jadi salah satu tugas kita adalah melakukan pengamanan, pemeliharaan tanah tersebut, baik secara aspek fisik dan yuridis di dalam dan di luar pengadilan. Jadi di atas HPL kita nanti bisa diberikan hak pakai berupa HGB, HGU, ataupun hak pakai sertifikat. Jika ada tuntutan dari pihak lain, maka yang bertanggung jawab adalah pihak Badan Bank Tanah. Itu memberikan jaminan kepastian hukum. Yang kedua adalah mempersingkat waktu juga. Dari yang sudah Anda jelaskan mungkin di kawasan Penajam Pasir Utara atau mungkin secara nasional begitu, kira-kira sektor mana saja Pak yang menjadi prioritas penerima lahan bank tanah pada saat ini? Apakah memang ada fokus khusus begitu, mungkin untuk UMKM atau mungkin pertanian rakyat atau mungkin di sektor properti atau perumahan terjangkau? Kalau dari Badan Bank Tanah sendiri, mungkin secara jangka pendek, sektor mana Pak yang paling diprioritaskan pada saat ini? Tentunya kita menunjang program yang dicanangkan oleh Pak Presiden kita, yaitu tentunya program 3 juta rumah, kita sangat dukung, dan juga program swasembada pangan. Dan sisanya kita dipergunakan Badan Bank Tanah ini untuk berbagai kepentingan. Untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pemerataan ekonomi, kepentingan investor, dan juga untuk reforma agraria. Oke.